وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Alhamdulillahirabbil alamin, ahmaduhu subhanahu hamda syakirin wa uthni alaihi sana'ad dzakirin, la uhsi sana'an alaihi wa kama athna ala nafsi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih al-'azim Ighathatil Lahafan min masayidi syaitan wa min kaidihi ay asy-syaitan a'adzana Allahu wa iyyakum min annahu yushammu an-nafsa hatta ya'lama ayyal quwwataini taghlibu 'alayha quwwatul iqdami wasyuja'ah amilin kifafi wal ihjami wal mahanah. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيكسر بالأول ويتجاوز بالثاني وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أطال رحمه الله في ضرب الأمثلة على ذلك ثم قال وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala wa jazahullah khaira, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih al-'azim Ighathatil Lahfan min masayidi syaitan. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya, kitab yang besar, 2 jilid besar, kitab Tazkiyatun Nufus, mirip dengan kitab Ad-Da' wa Dawa yang berjudul Ighathatul Lahfan min masayidi syaitan. Beliau berkata dalam kitab tersebut, wa min kaidihi ay asy-syaitan a'adzana Allah wa iyyakum annahu yushammun nafs. Di antara tipu daya syaitan, semoga Allah melindungi kita darinya, bahwasanya syaitan itu syam. Ya, di sini melacak, mendeteksi, ya, meneliti dengan penciumannya terhadap jiwa manusia. Semuanya, ya. Semua dari kita, ikhwan. Jadi ajaib kalau misalnya ada insan, manusia nyariin setan. Padahal setan itu sedang meneliti dirinya. Ya. Hatta ya'lama ayyal quwwataini taghlibu 'alaiha. Sampai syaitan ini tahu 2 kekuatan yang mana yang lebih dominan buat dia, orang ini.
Apakah lebih dominan quwwatul iqdami was syaja'ah, yaitu kekuatan untuk menghadirkan amalan, maksudnya maju, kekuatan untuk terus maju dan berani, am al-inkifafi wal ihjami wal mahanah, atau kekuatan untuk mundur, ihjam, berhenti, dan merendah. Jadi karakter orang ini lebih kuat di mana? Ada orang karakternya itu memang zahir gitu, menonjol, dan ada orang yang karakternya itu merendah. Beda-beda manusia, mana yang lebih dominan buat dia. Ya, dan ini dua karakter yang bertolak belakang ini tidak secara zat tercela, tidak secara zat terpuji. Ya. Melainkan karakter ini disesuaikan dengan makomnya yang diatur oleh syariat Islam. Jadi ada orang yang memang dia berani untuk tampil dan itu tidak tercela secara zat, tidak terpuji secara zat. Tergantung konteksnya dan tujuan dia. Ada orang yang berusaha untuk tidak mau tampil karena pemalu, ini juga tidak terpuji secara zat, tidak tercela secara zat. Dilihat di konteksnya bagaimana. Ya. Karena kalau misalnya dia ustadz, dai, ilmunya banyak tapi dia malu dan nggak mau mengajar, nah ini malah justru tercela lah. Ya enggak? Antum misalnya diamanahin sama pesantren antum untuk ngajar misalnya ilmu sharaf. Antum punya ilmunya, antum bisa mengajar, tapi antum berusaha untuk rendah hati. Sehingga afwan Ustaz, anak nggak enak ngajar, takut apa? Takut riya lah, takut apa lah. Terus antum ngapain jadi ustaz? Ya, jadi tidak tercela atau terpuji secara zat, melainkan dilihat dari konteksnya. Fa in ra'al ghaliba 'ala an-nafsi al-mahanata wal ihjam akhadha fi tathbitihi wa id'afi himmatihi wa iradatihi 'ala al-ma'mur bih wa thaqqalahu 'alayhi. Kalau syaitan itu melihat dominan pada diri orang ini, yaitu al-mahanah, rendah, dan juga menutup diri dari perbuatan, maka syaitan itu akan mentasbit, sabbata yusabbitu, yaitu memberatkan, ya, yusabbit, dan wa id'afi himmatihi wa iradatihi 'anil ma'mur bih, dan melemahkan himmah dan keinginan orang ini terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Wasaqalahu alaihi, membebaninya, memberatkannya. Fahawwana alaihi tarkahu hatta yatrakahu jumlatan aw yuqassira fihi wa yatahawan. Dan dengan alasan itu, yaitu terberatkan, terbebani dengannya. Kalau dia memang orangnya ada sedikit merendah, pemalas, maka makin malaslah dia dengan bisikan syaitan. Menganggap ringan, sikap meninggalkan ketaatan tuh dianggap ringan gitu loh. Ya, ada orang yang memang mentalnya mager, ya, dan ada orang juga yang memang dalam kondisi itu malas. Nah itu syaitan juga membaca itu gitu loh. Ada orang biasanya rajin, tapi mungkin karena ada beberapa hal, futur, atau mungkin dikecewakan orang, akhirnya dia agak malas. Di situ syaitan membisikkan untuk supaya apa? Lebih malas lagi. Ya, yang tadinya rajin sholat berjamaah akhirnya apa? Gampang lah. Gitu. Akhirnya nggak sholat. Menganggap itu gampang, enteng. Yuqassir fi, atau hatta yaturkahu jumlatan, sampai sama sekali kemudian nggak sholat. Atau yuqassir fi, atau berbuat taksir, yaitu berbuat tapi masih banyak kekurangan, wa yatahawan, dan meremehkan hal tersebut. Dan ini misal masalah pengajian, kajian, ngaji, itu banyak yang tertimpa ini. Memang asli malas, dipermalas lagi oleh setan untuk ngaji. Apalagi ngaji-ngaji habis subuh ini memang tantangannya luar biasa, ikhwan. Ya, enggak ringan memang. Apalagi antum yang datang jauh-jauh, masya Allah. Ya. Taib. Wa in ra'al ghaliba 'alaihi quwwatul iqdami wa 'uluwul himmah. Kalau syaitan itu melihat yang dominan pada orang ini adalah kekuatan untuk berbuat dan memiliki
himmah, ya keinginan yang tinggi. Akhadha yuqallilu 'indahu al-ma'mura bih. Maka syaitan akan membisikkan perasaan orang ini masih belum seberapa gitu loh. Masih sedikit melakukannya. Masih sedikit mengamalkan apa yang dia cita-citakan. Antum tuh baru sekian, baru segini doang. Ayo. Wa yuhimuhu annahu la yakfihi. Dan syaitan memberikan waham dalam fikiran orang yang sangat semangat ini bahwasanya apa yang telah dia perjuangkan selama ini itu dengan sedahsyatnya itu belum cukup. Ini juga ada sisi orang yang seperti ini, biasanya orang yang memang punya semangat yang tinggi. Ya Khalid, begitu Khalid? Punya semangat yang tinggi. Sehingga merasa ini belum cukup. Apa maksudnya? Apa yang telah dia perjuangkan, apa yang telah dia cita-citakan atau lakukan demi trek menuju cita-citanya belum cukup. Ya. Kemudian wa annahu yahtaju ma'ahu ila mubalaghatin wa ziyadah. Dan dia butuh untuk bersikap mubalaghah, maksimal lagi dan nambah lagi. Fayaqsuru bil awwali wa yatajawazu bil tsani. Orang yang pertama itu malah makin apa? Makin pendek amalannya. Adapun orang yang kedua mutajawiz, melampaui batas. Ya. Dalam mencari nafkah misalnya. Ada laki-laki yang malas dan ada laki-laki yang rajin. Dan syaitan itu tidak ingin, kalau bisa jangan di pertengahan. Yang malas dibuat semakin terhiaskan kemalasannya, yang rajin dibuat berlebihan sehingga lupa akan akhirat dan hanya ingat dunia. Ya seperti itu. Yang menengah itu syaitan berusaha untuk menggodanya supaya di kubu A atau kubu B. Begitu juga dalam soal pernikahan, ya, jihad, menuntut ilmu dan seterusnya. Wa qad qata'a aktsarun nasi illa aqall al-qalili fi hadaini al-wadidaini, wadi at-taqsir wa wadi al-mujawazati wa at-ta'addi. Jadi banyak orang yang menempuh jalan di dua lembah ini, lembah taksir dan lembah ghulu, mujawazah atau ta'addi. Wal qalilu minhum jiddan ats-tsabitu 'ala as-sirati alladhi kana 'alaihi Rasulullah SAW wa ashabuh. Sedikit dari orang-orang yang teguh di atas jalan Rasulullah dan para sahabat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan di antara bukti ghulu sebagian dari orang atau tasyaddud sebagian dari orang atau mujawazahnya, yaitu italah al-qiyam fi shalah. Maksudnya salatul fardhu. Di salat fardu imamnya memperpanjang dengan begitu panjangnya padahal bukan salat subuh. Melampaui panjangnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Dan bahkan termasuk juga terbiasa membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Maka itu memang suatu semangat, tetapi itu mujawazah. Iya, mujawazah. Padahal itu baca Quran loh. Ya. Jadi mujawazah dan ta'addi ini satu lembah yang bisa membuat orang sengsara juga gitu loh. Dan diinginkan oleh syaitan. Jadi berlebihan. Segala yang berlebihan ya jelas tidak baik. Hatta awalnya itu positif dan baik, tapi ketika sudah berlebihan maka jangan. Tsumma atala rahimahullah fi darbil amthilati 'ala dzalik. Kemudian Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan memperpanjang contoh dari
kalimat-kalimat tadi. ثم قال وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا. Bab ini sangat luas. Kalau misalnya kita turuti contohnya maka sangat banyak. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa qad sahha fil hadits 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qasda tablughu ay 'alaikum bil qasdi min al-umuri fil aqwali wal af'al wal qasdu huwa al-wasatu baina at-tarafaini wa sahha 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala kama fil musnad wa ghairihi 'alaikum hadiyan qasida fa innahu man yushadda ad-dina yaghlibhu. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul al-iktisadu fi sunnatin khairun min al-ijtihadi fi bid'atin. Ahsan. Wa qad sahha fil hadits 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qasda tablughu. Al-qasda di sini dia mansub, masyaallah. Ada nyamuk, karena cuma gini doang langsung dia tuh. Kena sakti banget ternyata. Dalabas. Darah seperti ini najis ya ikhwan. Ini bekas darah siapa? Antum enggak? Darah manusia itu najis kalau banyak. Adapun kalau sedikit ini enggak najis insyaallah. Maksudnya dimaafkan dalam mazhab Syafi'i. Kata Nabi SAW, al-qasd atablugu. Maksudnya al-qasd di sini alaikum bil qasdi fil umuri fil aqwali wal af'al min al-umur. Ya, wajib atas kalian al-qasd. Al-qasd di sini memang ada namanya al-qasd, ada namanya al-iqtisad. Ya. Al-qasd itu bisa maknanya yaitu ghayah, tujuan, maksud. Tapi bisa juga makna dari al-qasd ini adalah yaitu al-wasat fil amr, yaitu bersikap menengah dalam perkara. Dan itu yang diinginkan di sini. Dan itu yang ditafsirkan. Dan al-iqtisad yaitu al-iktifa, yaitu berjalan di atas kifayah, kecukupan, itu iqtisad. Kata Allah Azza wa Jalla, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu orang yang mencukupkan dengan ketaatan tanpa bermaksiat. Muqtasid, iktifa, muktafi. Alaikum bil qasdi minal umuri fil aqwali wal af'al. Wajib atas kalian untuk al-qasd, yaitu al-wasat baina tarafain, bersikap menengah di antara dua kubu, dua sisi. Wa sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kama fil musnad wa ghairihi alaikum hadiyan qasida. Wajib atas kalian hadiyan qasida. Di sini ada lafal hadi, hadiyan qasida. Terarah, hadi itu terarah, terbimbing, terhidayahkan, terbimbing, terarah. Dan qasida, di sini wallahu alam maknanya itu menengah, terarah dan menengah, dan itulah siratul mustaqim. Karena siratul mustaqim jelas arahnya itu akhirat. Dan siratul mustaqim itu jelas kaifiyahnya, yaitu ikhtisad dengan apa yang ada di sunnah. Fa innahu man yushadda ad-dina yaghlibhu. Maka barang siapa yang bersikap keras dalam beragama, maka sikap kerasnya itu akan mengalahkan dia gitu loh. Ya. Jangan antum kira orang yang bersikap keras baik dalam perkara agama atau lainnya, dia itu menang dengan sikap keras. Enggak, dia itu kalah dengan hawa nafsunya untuk bersikap keras. Ya. Jadi dia dimonitoring oleh sikap hulunya. Dia diarahkan atau diatur oleh sikap ekstrimnya. Dan itu akan meletihkan dirinya dan juga menyusahkan orang lain. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala al-iqtisadu fi sunnatin khairun min al-ijtihadi fi bid'atin. Ini yang atharnya masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa saya mencukupkan beriktifa di dalam sunnah ekonomis, bahasa kita ya. Muqtasid itu juga bisa maknanya ekonomis. Ya. Tapi ekonomis dari segi positif,
Adapun kalau ekonomis dari segi negatif namanya syahih atau bakhil. Itu bukan ekonomis sih sebenarnya. Itu namanya medit, ya. Bukankah begitu Khalid? Antum ya aja. Jadi al-iqtisad ini ekonomis tapi benar gitu loh. Al-iqtisad fi sunnah berarti dia iktifa bi sunnah gitu. Mencukupkan dengan sunnah, ya udah itu aja. Dia tidak nambah. Yang tidak ada di sunnah dia nggak melakukan sama sekali. Apa contohnya ya ikhwan? Sesuatu yang ringan dalam sunnah padahal dia bisa melakukan lebih dari itu. Salat sunnah qabliyah fajar 2 rakaat saja dan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Maka dia beriktifa dengan sunnah tersebut, maka itu khairun minal ijtihadi fi bid'atin. Itu lebih baik daripada dia berijtihad bersungguh-sungguh. Ya ijtihad di sini maknanya bersungguh-sungguh. Ya nasyat fi bid'ah, dalam kebid'ahan. Ya. Kalau seseorang merutinkan sengaja di setiap qabliyah itu dia memanjangkan 2 rakaatnya selalu begitu dan terbiasa begitu, maka ini bisa termasuk bid'ah lama-lama. Kalau sekali-kali mungkin occasional atau memang pengen sekali enggak masalah. Tapi kalau dia jadikan itu sebagai jadwalan khusus untuk memperpanjang salatnya, maka ini menyelisih sunnah yang dia menganggap bahwa hal tersebut ibadah, padahal itu adalah suatu kebid'ahan. Begitu. Padahal niatnya sama, salat qabliyah, tapi kaifiyahnya dia idhafahkan dengan panjangan yang baru. Dan itu terus dia lakukan bukan sesekali. Maka ini menjadi bid'ah. Karena di sini ada mudhahat, ada penyerupaan dan penandingan terhadap syariat asal, yaitu ringan salatnya. Dan Rasulullah selalu ringan salatnya di qabliyah subuh. Ya, sampai ada salah satu salaf kita yang mengatakan kepada salaf lainnya, ada seorang yang dia yutilu as-salata qabla al-fajr. Dia memperpanjang salatnya mulai dari qiyamnya, ruku'nya, sujudnya panjang dia. Maka diingkari kalau tidak salah oleh Sa'id bin Musayyab. Diingkari, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Maka kata orang itu, ya wahai Sa'id, apakah seseorang itu akan diazab gara-gara dia salat 2 rakaat sebelum fajar? Maka kata Sa'id, yaitu seseorang tidak akan diazab dengan sebab dia salat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat fajar, melainkan dia akan diazab dengan sengaja terbiasa memperpanjang salat itu pada sunnahnya begitu. Itu dia akan disiksa dengan sebab dia menyelisihi sunnah. Maksudnya menyelisihi sunnah di sini adalah dia terbiasa melakukan hal yang bertentangan atau menyimpang dari sunnah dan dia menganggap itu sesuatu yang ibadah. Begitu. Dan ini termasuk bagian mana? Termasuk bagian orang yang memiliki sikap tasyaddud dan juga sikap iqdam. Yaitu betul-betul pengen melakukan nasyat. Tuh lihat, diberikan jalur itu oleh syaitan. Ya, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fi bid'ah. Baik, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Baik, dan banyakkan ahlul bid'ah itu mujtahidun dalam kebid'ahan mereka. Ya enggak? Mereka rela teriak-teriak tahlilan dan seterusnya, padahal mereka mujtahidun fil bid'ah. Giliran sunnah mereka super muktasid. Terlalu muktasid sehingga tarikus sunnah. Bahkan aduwus sunnah kadang-kadang. Ya begitu, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, fadinullahi bainal ghali fihi wal jafi anhu wa khairun nasi an-namtu al-awsat alladzina irtafa'u an taqsiri al-mufarritin wa lam yalhaqu bighuluwil mu'taddin wa qad ja'ala Allah subhanahu hadhihi al-ummata mu'taddin biduni tasdid ya. Wa lam yalhaqu بغلو المعتدين وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل لتوسطها بين طرفين المذمومين والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف والأوساط مهنية بأطرافها فخيار الأمور أوساطها
fanas'alullaha ayyahdiyana ilaihi siratan mustaqima wa ayujannibana az-zalala fil qawli wal amal wa yuwaffiqana lil amali bi kitabihi wattiba'i sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masih di Ighathatul Lahfan, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fadinullahi banil ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah di antara ekstremis dan di antara pesimis atau minimalis. Orang yang minimalis. Al-jafi di sini, jafa bisa artinya kaku, tapi jafa di sini maknanya adalah yaitu minimalis, orang yang kaslan, orang yang rendah, lawan dari ghali, lawan dari hulu. Hulu itu malah melampaui kadarnya, jafa itu malah tidak sesuai atau belum sampai kadarnya. Wa khairun nasi an-namtul awsat. Ya, di sini an-namt yaitu garis pertengahan. Sebaik-baik orang adalah ada apa yang merupakan golongan di sini golongan pertengahan. Alladzi antum apa nyium bau kayak amis, bukan amis ya, bekas pipis atau enggak atau lembab gitu enggak? Hah? Kayak gitu, kaos kaki lembab gitu enggak? Kan belakang ini kayaknya enggak hujan ya. Tapi enggak apa-apa lah. Baik, lanjut. Alladzina irtafa'u an taqsiril mufarritin, yaitu dinullah, afwan. Khairun nas, mereka irtafa'u ya, meninggi daripada melampaui daripada taksirnya, kurangnya orang-orang yang meremehkan. Mufarritin, tafrid itu lawan dari ifrat, maka tafrid itu muqassir. Tafrid itu taksir, yaitu orang yang kurang dalam merealisasikan sesuatu, itu taksir. Dia merealisasikan tapi kurang, makanya muqassir. Mufarrid. Dan orang yang berada atau orang yang disebut namat al-aswat, namat al-awsat, lam yalhaqu bi ghuluil mu'tadin. Mereka juga tidak sampai ke derajat hulunya orang-orang yang beri'tidak. I'tidak di sini artinya melampaui batas. I'tidak ada dua. I'tidak yaitu dalam artian ja'alul akhari aduwan, yaitu memusuhi orang lain, permusuhan. Bisa juga i'tidak maknanya mujawazah. Jadi i'tada ya'tadi itu bisa bermakna yaitu zalama ya, atau fajara ya, dan juga yang kedua bisa bermakna tajawaz atau mujawazah ya, jawazah. Ya tadi. Makanya kata Nabi SAW, wudu sekali atau dua atau tiga. Faman zada an dzalika, siapa yang melebihi dari 3 kali, maka dia telah diantaranya disebut faqad i'tada. Ya, tadi di sini bukan memusuhi, bukan, tetapi melampaui batas. Ya. Wal afatu innama tatatarraqu ila al-atraf. Dan penyakit-penyakit itu biasanya menuju ke sudut-sudut. Wal awsatu mahmiyatun bi atrafiha. Dan yang tengah itu biasanya di mahmiyah di sini mahmiyah isim maf'ul dari hamiyah ya, artinya dijaga, yaitu ada di pertengahan. Awsat itu dikelilingi dengan samping-sampingnya, maka sebaik-baik perkara itu di tengahnya, bukan yang di pinggiran. Itu maknanya, maksudnya begitu ya, begitu. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan doa agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk menuju sirat mustaqim, dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari zalal dan kesalahan dalam berkata dan beramal, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk beramal dengan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.